supaya nanti nggak kelupaan. Oke ya. Jadi saya ulangi lagi dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, selamat datang di acara Ask the Expert yang diselenggarakan oleh Momenku Project bekerja sama dengan IZI atau Inisiatif Zakat Indonesia dan juga Zakatpedia. Saya ucapkan selamat datang kepada Mas Ilham Halintar sebagai perwakilan dari Zakatpedia. Kemudian tadi juga ada Mbak Diah Mardiah sebagai content writer dari Zakatpedia yang nanti akan menjelaskan sekilas tentang IZI dan juga Zakatpedia pada kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengenalkan diri, nama saya Amelia Hoironisa yang akan berperan sebagai MC sekaligus moderator pada acara hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali hari ini, hari weekend ini dengan semangat dan juga doa. Semoga apa-apa yang kita lakukan hari ini bernilai manfaat, termasuk kehadiran kita pada acara Ask the Expert. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Kita masuk ke agenda selanjutnya ya. Jadi saya mau sedikit ada pembacaan rundown. Tadi sebenarnya kita dimulai pukul 10, kemudian nah ini pembukaan tadi oleh saya, kemudian setelah itu nanti ada perkenalan IZI dan programnya, pembacaan CV pemateri, dan penyampaian materi pada pukul 10.20 sampai pukul 11.10, sekitar 50 menit. Setelah itu 40 menit tanya jawab, foto bersama, dan di akhir ada pengumuman hadiah ya. Jadi stay tune sampai akhir karena nanti door prize-nya diumumkan di belakang gitu ya. Itu sama tadi saya ulangi lagi, untuk yang belum mendaftar, silahkan segera mendaftar di link yang diberikan oleh admin di chat Zoom, nanti karena door prize-nya akan dipilih secara acak dari data pendaftar, termasuk rekaman webinar dan materi juga akan dikirimkan lewat WA pribadi atau lewat email gitu ya, supaya nggak tenggelam gitu ya. Oke, kita langsung masuk saja mungkin ke event selanjutnya, agenda selanjutnya, yaitu penjelasan soal lembaga zakat ya, yang sudah berdiri sejak 2014 kalau saya tadi baca-baca, dan programnya banyak sekali untuk kebermanfaatan untuk umat Islam. Nanti penjelasan tentang IZI ini, Inisiatif Zakat Indonesia, akan disampaikan oleh Ibu Mardiah sebagai content writer Zakatpedia. Kita sapa dulu mungkin ya, Ibu Mardiah atau Mbak Mardiah, berhubung saya belum tahu usianya ya. Sepertinya masih muda. Mau dipanggil Mbak apa Ibu? Mbak juga nggak apa-apa. Mbak juga, ya biar muda terus ya. Siap. Mbak Mardiah atau Mbak Diah saya panggil? Boleh, Diah. Mbak Diah, baik. Mbak Diah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat. Ibu sehat ya? Sehat, alhamdulillahirobbilalamin. Sudah siap mungkin untuk menyampaikan sedikit kenalan gitu supaya kita tahu IZI itu apa sih, Zakatpedia itu apa sih, mungkin ya. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya izin share screen ya Bu. Silahkan. Sudah bisa ya? Sudah terlihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mamam hebat yang ada di Momen Q ini, Ibu Amalia yang saya hormati, dan para tim panitia yang saya cintai. Baik, perkenalkan kami dari Zakatpedia, adalah lembaga zakat atau lembaga Zakatpedia yang sudah ada dari tahun 2014. Kalau kita flashback kembali kepada kenangan berdonasi ini, pasti teman-teman, saya panggil ibu-ibu atau teman-teman ya, para mam pasti sudah familiar dengan kotak amal yang ada di masjid atau yang ada di sekolah-sekolah atau yang ada di jalan-jalan mungkin juga ada. Kemudian kita juga kalau misalnya mau berdonasi, biasanya kita langsung ke dana ke penghimpunannya lewat dengan lembaga sosial yang ada di beberapa wilayah. Kemudian bisa juga via rekening, bisa dengan transfer ke lembaga sosial yang ada di berbagai wilayah Indonesia maupun di Jakarta, di pusat. Dan ternyata pandemi hadir, COVID-19 hadir yang membatasi gerak kita semua para mam. Kemudian saat pandemi ini kita diusahakan untuk bisa berdonasi, walaupun dengan kondisi yang terbatas ini kita bisa
tetap berdonasi dan muncullah beberapa platform yang bisa tetap berdonasi walaupun kita di rumah saja. Dan ini tentu berdampak pada percepatan digital. Semua orang-orang pasti kembali kepada track yang ada di digital ini. Maka muncullah Zakatpedia hadir sebagai platform untuk memudahkan para muzaki, para muzaki untuk tetap bisa berzakat maupun berdonasi lewat platform ini. Nah, dalam Zakatpedia juga adalah platform pembayaran digital dan berbasis edukasi, baik yang ada di website dan Android apps yang dikelola oleh Basnas Easy. Kami juga khususnya ada, dan luar biasanya dari Zakatpedia ini, tentu Zakatpedianya berdasarkan syariah, ketentuan zakatnya sudah ada hukumnya, terus kemudian ketentuannya, dan cara hitungnya. Dan terkait dengan cara hitungnya, untuk memudahkan para mama semua, ada fitur kalkulator zakat. Kalkulator zakat ini sudah disesuaikan dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Basnas Easy juga. Basnas, kalau misalnya mau memasukkan pendapatannya, jumlah pendapatannya di kalkulator zakat ini untuk memudahkan para mama semua. Biasanya nisab dari zakat pendapatan ini disesuaikan dengan atau kias dengan zakat emas, 85 gram emas per tahun. Tapi bisa dibayarkan per bulan untuk zakat pendapatan ini. Kemudian kalau misalnya ada bonus THR bisa dimasukkan di sini, kemudian totalnya, cara hitungnya di sini. Tinggal klik saja, jadi tidak perlu menggunakan rumus yang mungkin membingungkan para mama semua. Kemudian channel pembayaran zakatnya juga lengkap. Ada transfer, BSI, kemudian ada transaksi antar bank, ada Permata Bank, Mandiri Bank, BCA, BRI, BNI, dan ada e-wallet, ada GoPay, ShopeePay. Untuk para mam pasti yang sering berbelanja gitu ya, bisa sangat mudah dengan tersedianya e-wallet ini. Kemudian bisa juga kalau misalnya mungkin tinggal di desa jauh dari payment ini, bisa dengan Alfamart, mungkin dekat dengan Alfamart. Kemudian ini juga tersedia di apps. Jadi untuk memudahkan para mam tidak perlu misalnya sulit menggunakan websitenya, bisa menggunakan apps ini, memudahkan dan bisa diingatkan setiap bulan terkait dengan zakat pendapatan yang harus dibayarkan. Gitu. Nah, gimana kalau belum wajib menunaikan zakat? Ternyata di Zakatpedia juga tersedia untuk para mam yang ingin tetap beribadah dengan program-program galang dana ini. Ini adalah program sunnah yang bisa para mam ikut berdonasi. Ada sedekah subuh, wakaf Al-Quran, kemudian ada cukupi pangan para duafa di saat pandemi ini. Jadi saat ini mungkin teman-teman ada yang sudah bisa berzakat, ada yang belum, disediakan oleh Zakatpedia dengan program-program pilihan yang bisa walaupun di rumah aja, walaupun sambil rebahan, walaupun sambil ngurus anak gitu, para mam bisa tetap beribadah dan bisa memudahkan para mam untuk tetap mengalirkan pahalanya terus-menerus gitu. Wakaf Al-Quran misalnya, ini bisa diberikan kepada 1.000 anak-anak, baik duafa maupun yatim di pelosok Indonesia. Jadi walaupun kita misalnya hidup di kota, kita tetap bisa berdonasi hingga pelosok Indonesia. Sedekah subuh juga bisa untuk teman-teman yang ingin dengan keutamaannya yang luar biasa, bisa teman-teman berikan sedekah subuh di Zakatpedia. Begitu. Jadi kemudahan-kemudahan yang ada di Zakatpedia memberikan para mam untuk tetap bisa beribadah dengan mudah, bersedekah, berzakat. Dan ini kalau kita misalnya mau bersedekah ataupun tetap mendapatkan keberkahan, maka biasakan untuk tetap berzakat dan bersedekah yang diutamakan. Baik, semoga para mam bisa dilimpahkan banyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa beraktivitas ya dengan mudah dan tetap berkah dengan ibadah, sedekah dan zakat. Terima kasih Ibu Amalia. Terima kasih sama-sama Mbak Dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini programnya bagus sekali ya, banyak tinggal pilih, tinggal klik, bayar, gampang banget dari rumah ya.
Jadi kalau yang ibu-ibu yang sambil masak nungguin tempe goreng mateng gitu ya, bisa ikutan langsung bayar sedekah subuh tanpa harus jauh-jauh misalnya ke masjid nyari kotak amal gitu kan agak jauh ya. Sekarang gampang banget bisa langsung berarti di aplikasi ya, berarti gitu ya. Di aplikasi ada, di website juga bisa Ibu. Website. Oke. Kalau website berarti di zakatpedia.com? Iya betul, ini zakatpedia.com. Oke, ke zakatpedia.com ya, berarti gampang. Tinggal langsung ketik di browsernya, terus kemudian tadi hitung-hitung juga bisa di situ, bayar bisa langsung di situ, gampang pakai ShopeePay atau pakai dana-dana kita yang gampang bisa diakses ya. Gitu. Betul Ibu Ma'am. Terima kasih Ibu atau Mbak Dia. Ya. Baik. Selanjutnya adalah sesi yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi ya oleh narasumber kita. Saya coba izin share screen dulu. Tadi ada sedikit video dari Mas Ilham untuk ditayangkan. Saya coba tayangkan dulu ya. Oke, jadi terharu banget lihatnya. Itu memang salah satu keutamaan zakat ya, kita jadi bisa membantu masyarakat tanpa sebenarnya kalau kita lewat lembaga gitu, kita tanpa perlu harus kasih tahu dari kita. Kan mungkin sifatnya jadi nggak enak ya gitu ya Mbak Dia ya. Kalau kita langsung nyalurin langsung, kalau lewat lembaga kita jadinya dia nggak tahu lah dari siapa gitu ya. Kita juga bisa lebih menjaga hati lah dalam menunaikannya gitu. Baik, oke. Kita tadi saya mau share soal pembicara kita hari ini, yaitu bentar. Oke, pembicara kita adalah hari ini seorang yang sangat ahli di bidangnya ya terkait zakat, yaitu Haji Muhammad Suharsono, LC MA Syariah. Beliau adalah Ketua Biro Kepatuhan Syariah IZI, sekaligus juga anggota Dewan Pengawas Syariah IZI. Beliau pendidikannya S1-nya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Fakultas Ushuluddin jurusan Hadis, S2-nya di Universitas Al-Azhar Magister Ekonomi Bisnis, dan karya yang sangat relate dengan topik kita hari ini yaitu beliau salah satu penulis dari buku Fikih Zakat Kontemporer. Baik, beliau sudah hadir di tengah kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Suharsono, saya panggil siapa Pak? Pak Suharsono atau bagaimana Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh Pak Suharsono boleh. Biasanya dipanggil siapa Pak? Siap. Biasanya apa ya? Apa aja sih Pak Ustadz biasanya. Pak Ustadz ya. Jadi biasanya umumnya dipanggil seperti itu ya. Baik Bapak. Saya panggilnya Bapak Suharsono ya Pak ya. Ya baik. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dan juga keilmuan dari Bapak dan kita bisa terima ilmunya semuanya dengan berkah ya Pak ya. Baik, hari ini Pak Suharsono, Pak Ustadz Suharsono akan menyampaikan beberapa topik terkait zakat mal ya. Beberapa subtopiknya adalah terkait perbedaan zakat mal dan zakat lainnya, terutama zakat profesi, persyaratan wajib zakat mal, cara praktis menghitung dan menyalurkan zakat mal, dan lain-lain. Insya Allah akan disampaikan dalam waktu 50 menit ya Bapak ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Bapak, Alhamdulillah sehat Pak? Alhamdulillah. Sudah suara siap? Saya terdengar suara saya? Jelas? Sangat terdengar Bapak, jelas. Alhamdulillah. Baik. Bapak sudah siap untuk menyampaikan Pak? Siap. Baik. Baik, silahkan Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanu lahum wallahu sami'un alimun. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmatnya, hidayah dan inayahnya. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk dapat bersilaturahim, bermuajahah dalam forum ini yang di akhir bulan Januari 2022. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya ini kan Oma nggak keluar suara, biasa memberikan. Terus katanya your speaker is not working, please check your connection or use a different speaker. Cek. Sudah Bapak, mohon maaf. Iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan barokahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan zakat, dari mulai membedakan harta zakat gitu ya, dan lain sebagainya. Saya boleh izin share screen di sini? Boleh Bapak, sudah diizinkan, sudah jadi co-host. Oke. Ya, sudah muncul ya? Sudah. Ya, saya beri judul materi saya sesuai dengan amanah yang disampaikan, serba-serbi menghitung zakat mal atau menghitung zakat fitrah, zakat mal, zakat harta, zakat mal atau zakat harta. Kalau mal itu A-nya 2 Bu, kalau A-nya 1, L-nya 2, zakat mall. Nah, kalau zakat mall ibu-ibu yang lebih paham daripada saya biasanya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengawali pembahasan dari pengertian zakat, infak dan sedekah. Ini harus sama-sama kita pahami karena dalam Islam ketiganya merupakan potensi sumber dana umat yang potensinya sangat besar sekali. Kita sama ketahui bahwa zakat saja potensinya di Indonesia itu mencapai 271 triliun yang dikelola oleh lembaga di Indonesia, Basnas tingkat pusat sampai tingkat daerah, Lasnas, tingkat nasional sampai dengan tingkat provinsi dan daerah itu belum mencapai atau baru mencapai kisaran 12 triliun. Potensinya sangat besar, bukan berarti capaiannya juga yang ada agak jauh gitu ya. Bukan berarti tidak masyarakat Indonesia tidak membayar zakat, tapi bisa jadi memang edukasi maupun edukasi, sosialisasi, pemahaman tentang zakat yang banyak dipahami oleh masyarakat mayoritas muslim di negeri kita ini masih dalam pemahaman yang dalam tanda kutip konservatif atau tradisional. Banyak orang-orang membayar zakat masih kepada kiainya. Bayar zakat, bayar sama kiainya, itu tidak terhitung tuh dalam perolehan capaian hasil melalui lembaga. Baik, yang pertama
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya ingin sampaikan berkaitan dengan pengertian infak. Infak itu kalau kita lihat dalam Al-Qur'an memiliki makna yang umum. Sifatnya membelanjakan harta secara umum. Tetapi dalam Islam, infak itu harus didasari oleh iman. Dan targetnya, tujuannya adalah fisabilillah. Karena dia umum, bisa muslim, bisa non-muslim. Bisa muslim, mukmin, bisa juga kafir. Dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan bahwa kata-kata infak itu dinisbatkan. Kata infak itu dinisbatkan juga bukan hanya untuk orang yang beriman, tapi juga infak untuk juga orang-orang kafir. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 36. Allah menyampaikan pesan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Kalimatnya adalah innalladzina kafaru, orang kafir, yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka menginfakkan sebagian harta mereka untuk mencegah jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka juga berinfak. Motifnya dasarnya adalah kekafiran, tujuannya adalah mencegah jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang beriman itu motifnya dasarnya iman dan tujuannya adalah untuk fisabilillah. Untuk orang beriman banyak kata-kata infak yang ditujukan orang beriman. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah 267. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, anfiqu, infakkanlah, gitu kan. Infakkanlah dari hasil usaha kamu yang baik. Al-ayat. Jelas kalau orang-orang beriman disebutkan dan jelas juga orang kafir disebutkan. Orang beriman tujuannya adalah fisabilillah, orang kafir tujuannya adalah liyasuddu an sabilillah. Sehingga maknanya dia umum, membelanjakan harta secara umum. Ada lagi yang mengatakan bahwa infak itu sifatnya materi, sifatnya barang. Ada juga yang mengatakan bahwa infak itu lebih khusus lagi dibandingkan sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu bisa barang, bisa juga non barang, bisa materi, bisa juga non materi, macam-macam. Tapi saya ingin menyampaikan yang pertama, pesan dalam Al-Quran, infak itu umum, bisa orang kafir, bisa juga orang beriman. Kemudian sementara sedekah itu khusus untuk orang yang beriman, dia spesifik, ibu-ibu sekalian, spesifik orang beriman, sehingga Nabi SAW menyampaikan pesan, as-shadaqatu burhanun, sedekah itu burhan, bukti, dalil, penjelas bagi orang yang beriman. Sehingga kalau kita mau melihat bagaimana tingkat kualitas keimanan seseorang, bisa terlihat dari sedekahnya. Bisa terlihat dari sedekahnya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq dalam sirah disebutkan menginfakkan seluruh harta yang dimilikinya. Sehingga ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau tinggalkan untukmu dan keluargamu? Ia hanya menjawab, Allahu wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya. Dan kalau infak itu motifnya iman, tujuannya fisabilillah, kalau sedekah tujuannya adalah taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang namanya taqarrub, tidak mungkin orang kafir taqarrub. Yang taqarrub itu adalah orang-orang yang beriman, sangat spesifik. Dan sedekah itu bisa juga maknanya materi atau juga maknanya non materi. Kalau materi itu dapat berupa barang, non materi itu dapat yang bukan materi, ya bisa senyuman, kan disebutkan oleh Nabi SAW bahwa senyum juga bagian dari sedekah, dan banyak yang macam-macam non materi disebutkan sebagai makna sedekah. Dalam literatur klasik, para ulama menyebutkan sedekah ini dia lebih umum dibandingkan zakat. Karena kalau sedekah itu tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan berapa yang harus ditunaikan, tidak ditentukan distribusinya, dia lebih umum. Sehingga ketika menyebutkan zakat, para ulama menyebutkan zakat itu dengan shadaqah muqaddarah, shadaqah mafruḍah, sedekah yang diwajibkan, sedekah yang ditentukan.
Sehingga definisi zakat secara istilah para ulama mengatakan zakat itu mengeluarkan sebagian harta. Ini harus kita pahami bahwa zakat itu hanya sebagian, tidak seluruh harta yang kita miliki. Dan dan para ulama menyebutkan bahwa zakat itu hanya dari harta yang produktif, bukan harta yang konsumtif. Nah, itu kemana sebagiannya itu? Sebagiannya itu hanya harta produktif, bukan yang konsumtif. Kapan waktunya ditentukan? Ada yang memang dibayarkan ketika panen. Ketika panen maksudnya adalah ketika mendapatkan. Seperti contohnya para petani. Panennya berapa? 10 ton. Begitu dapat 10 ton keluarkan zakatnya. Seorang karyawan berapa gajinya setiap bulan? Maka ditunaikan ketika panen. Kalau dapatnya 3 bulan sekali, ditunaikan 3 bulan sekali, dan seterusnya. Ada juga yang harus menunggu haul 1 tahun. Beberapa jenis harta harus haul 1 tahun, misalnya adalah zakat perhiasan, emas atau perak. Ini nunggu haul 1 tahun. Kalau sudah haul 1 tahun, baru diwajibkan zakatnya. Berapa jumlahnya? Jumlahnya itu dari mulai 2,5%, 5%, 10%, atau 20%. Ini tarifnya, kadarnya, mikdarnya. Kalau bahasa syariahnya itu, mikdarnya itu ada yang 2,5, ada yang 5, 10, atau 20%. Dan ini hikmah ilahiyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah menetapkan 2,5, 5, 10, atau 20, bahwa mikdar tarif ini berbanding lurus dengan cara seseorang mendapatkan hartanya. Ketika mendapatkan hartanya itu effortnya besar, usahanya besar, tenaga, waktu, kemudian apalagi pikiran itu di besar gitu ya, effortnya besar, maka mikdar atau tarif zakatnya kecil. Tapi kalau usahanya kecil, maka mikdarnya jadi besar. Contohnya misalnya zakat harta dagang, zakat arut tijaroh, harta dagang ini zakatnya 2,5% mikdarnya. Kenapa? Karena seorang pedagang itu upayanya besar. Dia membuat perencanaan dalam perdagangannya, membuat promosi, kemudian mengupayakan agar orang mau membeli, dan lain sebagainya. Sehingga mikdarnya 2,5%. Dan zakat juga sasarannya tertentu, 8 asnaf. Ini bisa merujuk kepada surat At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Jadi, zakat itu sebagian harta yang dikeluarkan waktu tertentu, haul atau tidak haul ketika panen, tarifnya tertentu 2,5, 5, 10, atau 20%, dan juga distribusinya sasarannya tertentu. Fakir, miskin, amin, mu'allaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ini definisi zakat. Jadi definisinya itu. Dan dia punya syarat dan ketentuan. Nanti kita akan bicarakan syarat. Kemudian yang berikutnya saya ingin juga menyampaikan tentang kedudukan zakat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan dan maqasidnya. Zakat ini bukan hanya sekedar wajib, wajib setiap tahun, wajib setiap bulan, wajib setiap haul, bukan. Tapi zakat itu rukun. Rukun itu tiang gitu ya, sesuatu yang fundamental gitu, dan prinsipil, sangat prinsip sekali, dasar pokok gitu. Jadi ketika zakat tidak ditunaikan, maka akan punya dampak yang negatif sangat besar. Dampak negatif sebesar. Ketika ada orang miskin, terlantar, tidak bisa makan, tidak punya pakaian, tidak punya rumah, maka ada kemungkinan besar ada orang-orang yang tidak mau membayarkan zakatnya. Karena ini berbanding lurus. Ketika banyak orang yang tidak meyakini zakat, maka otomatis sisi lain bahkan akan banyak orang yang terbekali kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam Islam zakat dimasuk dalam kategori rukun Islam yang tidak boleh diingkari. Setara dengan syahadat, setara dengan sholat, setara dengan zakat, setara dengan puasa, setara dengan haji. Sama itu kedudukannya. Salah satu dari rukun Islam itu diingkari, maka sama dengan mengingkari seluruh rukun Islam yang lainnya.
Sehingga ketika Abu Bakar dapat informasi sebagian orang tidak membayar zakat, maka dia langsung mengambil tindakan akan diperangi. Kalau tidak mau bayar zakat karena memang tidak meyakini adanya kewajiban zakat, langsung diperangi, dikejar, dibunuh oleh Abu Bakar As-Siddiq pada waktu beliau menjadi khalifah menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi saya sampaikan secara maqasid sangat penting. Kenapa? Karena zakat itu dapat mencukupi kebutuhan orang-orang yang hajat doruriyatnya, kebutuhan primernya tidak bisa dipenuhi. Gak punya rumah, gak bisa makan, gak bisa minum, tidak bisa mencukupi kebutuhan pendidikannya, kesehatannya, sehingga menyebabkan ia gizi buruk, ia bodoh, yang nggak sekolah, terlantar. Nah itu dapat diselesaikan dengan adanya kewajiban zakat. Kewajiban zakat sangat penting dan strategis. Kemudian kalau kita lihat zakat ada dua, ada zakat fitrah atau zakat jiwa, ada zakat mal atau zakat harta. Saya sekilas saja menyampaikan zakat fitrah. Dalilnya banyak, hadis Rasulullah SAW, salah satunya ada dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat 1 sok dari kurma ataupun gandum, wajib bagi laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, hamba sahaya ataupun orang merdeka, dan diperintahkan untuk menunaikannya sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Sehingga didefinisikan seperti ini, diwajibkan atas semua muslim, laki, perempuan, anak-anak, dewasa, hamba sahaya maupun orang merdeka. Kemudian jumlah kadarnya 1 sok. Tadi kan nilainya tertentu 1 sok, atau di Indonesia 1 sok itu menjadi 2,5 kilogram atau 3,5 liter sesuai dengan PMA terbaru dari Kementerian Agama tahun 2019. Ditetapkan cara membayarkan zakat fitrah adalah nisabnya atau tarifnya 2,5 kilogram. Boleh dibayarkan dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang. Waktu bayarnya ada waktu mudoyik, ada waktu muasi. Mudoyik itu waktunya sempit, malam takbiran. Muasi itu waktunya luas. Boleh dibayarkan sejak awal Ramadan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum itu tergantung ilatnya. Ilatnya apa? Ilat dari zakat itu adalah puasa dan berbuka puasa. Salah satunya terpenuhi, maka sudah boleh menunaikan zakat. Sudah puasa gitu, hari pertama Ramadan sudah puasa, sudah berbuka, maka boleh ditunaikan sejak awal Ramadan. Yang nggak boleh itu kalau mau sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri sudah sholat, baru bayar zakat. Nah itu tidak masuk kategori zakat. Zakatnya batal. Dia dianggap sedekah biasa. Nah ini tema sekarang. Tema kita tentang zakat mal atau zakat harta. Para ulama mengatakan mal itu punya 3 kriteria. Yang pertama punya nilai ekonomi atau nilai tukar. Yang kedua cenderung orang menyukainya. Dan ketiga dibenarkan pemanfaatannya secara syariat atau secara syar'i. Jadi ini ketentuannya nih. Dibenarkan secara syar'i, sehingga karena dibenarkan secara syar'i maka harta yang didapatkan dari jalan tidak syar'i tidak ada kewajiban zakat atau tidak boleh dibersihkan dengan zakat. Dana harta haram, dana kalau sekarang itu bunga bank atau yang lainnya, maka nggak boleh dibersihkan dengan zakat karena tadi tidak syar'i cara mendapatkannya. Ini ketentuan umumnya. Kemudian kita lihat dalam zakat harta ini syarat. Siapa yang wajib zakat? Apa syarat wajib para muzaki? Muslim. Dia harus orang yang beriman. Zakat itu tidak bisa ditunaikan dari orang yang tidak beriman. Orang yang bukan atau orang kafir nggak diterima zakat. Saya pernah menerima konsultasi, Bu, dari seseorang yang minta dihitungkan zakatnya. Setelah dihitungkan, dia sangat ingin membayar zakat. Tapi ternyata setelah ditanya, dikonfirmasi, beliau adalah seorang non-muslim. Bukan Islam. Tinggalnya di Tanjung Priuk, namanya saya lupa.
Dan dia mengatakan bahwa saya ingin berzakat ke lembaga Bapak. Saya bilang, karena Bapak non-Muslim, mohon maaf saya tidak dapat menerima zakatnya. Donasi yang Bapak tunaikan ke kami akan kami terima sebagai donasi infak. Karena non-Muslim kan, boleh kita terima dari infak. Nggak mau, saya maunya bayar zakat. Saya bilang zakat itu khusus untuk orang beriman. Kalau Bapak, maka saya masuk kategorikan infak. Semangatnya sih sama Pak, saya bilang gitu. Enggak, Pak Ustadz, saya maunya bayar zakat, nggak mau bayar infak, nggak mau nyumbang. Saya nggak nyumbang, karena kalau mereka nggak kenal namanya infak, maka saya bilang masuk kategori sumbangan. Saya nggak mau nyumbang, saya terus maunya berzakat. Akhirnya dia maksa, dikonfirmasi karena ada pemilahan antara harta rekening zakat dengan infak, dikonfirmasi nilainya, kapan pembayarannya, lalu dipindahkan kepada akun infak. Kami dialog, diskusi dalam hampir 1 tahun, lebih dari 6 bulan. Banyak yang dikonsultasikan oleh beliau, sampai pada setelah kurang lebih 6 bulan, beliau bertanya, Pak Ustadz, saya mau nanya, kira-kira kalau mau masuk Islam itu syaratnya apa saja, dan di mana saya dapat masuk menunaikan syarat-syarat tersebut. Alhamdulillah, dengan zakat itu. Tidak pernah donasi, tapi dengan zakat. Dan syaratnya harus Muslim ya. Yang kemudian yang syarat kedua adalah merdeka. Merdeka bukan hamba saya, karena hamba saya itu dibatasi hak dan kewenangannya. Kemudian yang berikutnya balik dan adil, ini bagi pengikut Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Kalau ulama yang lain tidak memberikan syarat seperti ini. Kalau kasus yang nomor 3 itu adalah apabila ada seorang anak yatim yang belum balik, dia mendapatkan harta warisan dari ayahnya berupa harta yang dalam bentuk sebuah usaha. Misalnya ayahnya itu punya usaha properti, anaknya belum balik, tapi ayahnya sudah wafat. Maka harta anaknya tersebut dikelola oleh waliul amr, lalu menghasilkan dan menguntungkan. Ketika syarat-syarat zakat sudah terpenuhi, menurut para ulama yang lain, tetap wajib zakat, karena yang harta itu diwajibkan atas zakat harta itu diwajibkan atas hartanya. Sementara pengikut Imam Abu Hanifah mengatakan nggak wajib karena belum balik. Nah, itu. Kemudian apa kriteria harta wajib zakat? Yang pertama, milkutam, milik sempurna. Maksudnya milik sempurna adalah ibu atau bapak memiliki kewenangan penuh dalam mengelola harta tersebut. Boleh mengambilnya kapan saja, mengeluarkannya, distribusinya kapan saja, menyimpannya kapan saja, tidak ada yang mengikat, bebas. Nah, itu namanya milik sempurna. Sehingga yang bukan milik sempurna tidak wajib zakat. Apa contohnya? Contoh, kalau kontemporer ini misalnya adalah premi asuransi. Premi asuransi yang kita bayarkan itu kan tercatat atas nama kita, ya. Suharsono kemudian punya asuransi di mana, misalnya di Takaful atau asuransi syariah A. Saya bayarkan setiap bulan 1 juta, setiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sehingga dalam beberapa tahun akan tumbuh sampai misalnya 60 juta. Walaupun itu nilainya banyak, tapi kepemilikan saya terhadap harta atas premi yang saya bayarkan itu terikat. Saya tidak harus memenuhi syarat, tidak boleh mengambil kapan saja, tidak boleh mengambil berapa saja semau saya, walaupun atas nama saya, dia punya syarat ketentuan tertentu. Nah, itu tidak menjadi milik sempurna, maka premi asuransi tidak wajib zakat. Tabungan haji, misalnya ada bapak ibu yang menyimpan tabungan haji, karena haji itu naik terus, maka disimpan tabungannya terus bertambah, terus bertambah. Dalam 1 tahun, dalam beberapa tahun nilainya jadi besar. Walaupun itu atas namanya kita, tapi punya syarat tertentu. Kalau kita ambil uang tabungan tersebut, maka dianggap menggugurkan pendaftaran haji kita. Nah, ini jadi bukan milik utang. Piutang yang belum dibayarkan, nah itu juga nggak jadi milik kita. Walaupun itu piutang kita, karena belum menjadi hak kita,
maka tidak ada kewajiban zakat atas Kemudian yang berikutnya berlalu haul 1 tahun atau ini bagi sebagian harta ada ketentuan syarat. Syarat apa? Haul 1 tahun. Perdagangan, perhiasan itu haul 1 tahun. Yang lainnya nggak ada kewajiban. Kalau pertanian nggak wajib haul, panen ditunaikan. Kemudian harus dari harta yang halal, sehingga Bapak dan Ibu sekalian atau ibu-ibu semua wajib memastikan harta tersebut bersumber dari harta yang halal. Dan ketentuan nomor 4 ini menjadi yang dipersyaratkan oleh pihak regulasi. Pemerintah mewajibkan LAS, kalau kami di IZI ini harus memastikan donasi Bapak dan Ibu yang ditunaikan melalui IZI bersumber dari harta yang halal. Nah, itu ada ketentuannya tuh dalam Keputusan Menteri Agama nomor 606 tahun 2020. Itu jelas disebutkan harus sesuai dengan harta yang halal, bahkan bukan cuma halal, sesuai dengan halal secara syar'i, halal juga secara regulasi. Dan syarat yang lain adalah surplus kebutuhan minimum, dan juga nomor 6 produktif. Maksudnya apa? Harta yang berkembang annama. Jadi harta-harta yang sifatnya konsumtif. Ibu punya rumah, rumahnya berapa? Rumahnya 1, besar, tapi nilai rumahnya itu mencapai 2 miliar misalnya, atau 1 miliar. Walaupun nilainya besar, karena ditempati sebagai barang konsumtif, maka tidak wajib zakat. Saya punya rumah saya ini nilainya kecil, ya paling 500 juta saya sewa. Sewa 1 tahun itu nilainya adalah sewa 1 tahun nilainya sekitar 20 juta gitu kan, atau 30 juta. Maka ini menjadi harta yang produktif. Produktif dari mana? Produktifnya karena saya sewa. Kalau saya tempati, itu tidak wajib zakat. Kalau ditempatin dengan free tanpa ada biaya, maka tidak wajib zakat. Tapi kalau jadi sumber harta yang lain, maka ini wajib zakat. Itu contohnya. Saya punya mobilnya saya rental. Kalau mobilnya rental, maka sudah jadi mobil yang produktif. Tapi kalau mobil ini biasa saya gunakan dalam waktu untuk keperluan sehari-hari, pergi ke kantor atau ke pasar, digunakan oleh kita, maka tidak masuk harta yang wajib ditunaikan zakatnya. Ini kriteria. Kemudian, apa saja jenis harta yang wajib zakat? Nah, ini baru masuk kita. Serba-serbinya seperti apa sih? Berapa jumlahnya? Yang pertama ada yang mansus. Apa itu arti mansus? Mansus itu ada nasnya, ada teksnya, ada dalilnya secara eksplisit disebutkan bahwa inilah jenis-jenis harta. Emas dan perak jelas dalam Al-Quran disebutkan. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak mereka lalu tidak ditunaikan zakatnya, maka mereka akan diberikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala berupa azab yang pedih. Harta dagang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang beriman, keluarkan zakat dari hasil usaha yang baik. Hasil usaha apa saja? Apa saja dari hasil usaha harus dikeluarkan. Masuklah kategori harta dagang. Kenapa? Karena dagang adalah hasil usaha yang baik. Gitu. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, perdagangan, dan Allah mengharamkan riba. Ada pertanian, dilanjutkan dalam ayat yang sama, Al-Baqarah 267, disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Dan dari apa-apa yang dikeluarkan dari bumi, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, apalagi semua yang masuk dikeluarkan dari perut bumi, maka masuk kategori zakat hasil tani. Cara menghitungnya, syarat dan ketentuan berlaku. Ini ada teksnya, eksplisitnya disebutkan, dalilnya ada. Perkembangan zaman dalam ekonomi modern ternyata
Orang mendapatkan harta bukan hanya dari perhiasan, orang dapat harta bukan hanya berdagang, orang punya harta bukan dari sebab berternak, orang punya harta bukan dari sebab bertani, dan orang punya harta bukan dari bertambang. Sekarang sumber-sumbernya banyak. Maka muncullah yang disebut dengan zakat kontemporer. Ada yang profesi atau pendapatan, saya jadi karyawan, yang lain jadi entertain, apalagi jadi artis gitu ya, kemudian komedian dan lain sebagainya, buruh pabrik, muncul tuh sumber-sumber yang lain. Belum lagi ada yang punya usahanya kolektif, bikin sebuah perusahaan, ada lagi yang menyewakan asetnya. Ini nggak ada. Kalau ibu-ibu cari dalil dalam hadis nggak akan ketemu. Kenapa? Contoh misalnya hasil sewa al-mustaghalat. Zaman sahabat, zaman Nabi SAW, bahkan sampai zaman sahabat tidak ada seorang sahabat yang gelarnya kontraktor. Dia punya kontrakan di mana-mana. Kalau kita orang Betawi kontrakannya banyak, Bu. Di mana-mana itu. Nah, kalau di sini ada ibu-ibu dari Betawi udah kebayang itu. Ada Pak Haji kontrakannya 11 pintu. Ada yang 12 pintu, ada yang 20 pintu, ngitungin pintu aja tiap hari. Dari pintu-pintu aja satu pintu, kalau misalnya di wilayah Karet, Mampang 1 juta, punya 20 pintu, sebulan dapat 20 juta. Cuman duduk tiap pagi-pagi ngopi baca koran 20 juta, ngopi baca koran tiap bulan 20 juta. Justru sekarang potensinya, dulu nggak ada sahabat nyewain. Yang ada orang Mekah datang ke Madinah disambut, bukan sewa tapi dikasih. Saya punya sahabatku, saya punya rumah. Rumah ini saya bagi 2, cari yang bagian paling bagus, ambil buat kamu, nanti saya sisanya. Begitu orang Madinah, nggak nyewa. Wahai sahabatku, saya punya sawah nih, lahan sawah. Ini ada kebun korma, cari yang bagus, pilih. Saya bagi 2, kamu sebelah, saya sebelah. Gitu nggak nyewa tuh. Pada orang Mekah nggak bawa apa-apaan, dikasih. Dulu nggak ada hasil sewa. Sekarang muncul. Yang muncul seperti ini bukan berarti Islam, bukan berarti tidak ada dalam Islam. Karena sesuatu yang belum terjadi dalam hal bab muamalah, belum terjadi pada masa Rasulullah SAW, terjadi pada masa saat sekarang, maka itu bisa dirujuk pada hukum-hukum asli yang ada, hukum-hukum asal yang ada. Dulu belum ada perbankan. Apa kita bilang bank haram? Karena dulu nggak ada zaman Rasulullah SAW. Tapi berapa banyak manfaat bank pada masa sekarang ini? Nggak ada. Dulu nggak ada, ibu-ibu transaksi ya, ibu pesen belanja. Sekarang ibu belanja shopping nggak mesti pergi ke mall. Diajak sama suaminya, ke mall yuk, nggak perlu. Kok sekarang tumben jarang, nggak mau lagi diajak ke mall. Ke mall mah nggak mau. Tapi tiap hari paket belanja dari Shopee. Shopee, paket Bu, belanja Shopee, paket Bu. Dulu nggak ada. Shopee, Tokopedia, apalagi tuh, Lazada, macam-macam. Dulu nggak ada. Tapi perkembangan zaman menunjukkan sesuatu yang ada. Nggak ada dulu, bukan berarti sekarang tidak bisa, tidak boleh dimanfaatkan. Karena itu bab namanya maslahah mursalah gitu dalam usul fikih. Muncullah berbagai macam zakat kontemporer. Bagaimana cara menghitungnya? Kita akan pelajari satu persatu. Pertama, masih ada waktunya ya, baru. Masih Ustadz, ini penjelasannya bagus sekali, dilanjutkan saja. Ya, lanjut. Nah, ini tabelnya begini Bu, cara menghitungnya kurang lebihnya seperti ini. Kalau mau melihat simpelnya, ringkasnya tabel nih. Plek. Nah, ini ada perhiasan emas dan perak, ada perdagangan, pertanian, barang tambang, pendapatan, perusahaan hadiah, hasil sewa, uang simpanan sampai dengan deposito. Ini cara nisabnya, haulnya, karena tadi kan zakat itu harus mencapai nisab, sebagian ada haulnya. Itu ketentuan yang baku, yang nggak bisa dirubah dan harus kita pahami ketika mau bayar zakat. Saya mau bayar zakat, udah masuk nisab apa belum? Karena kan tadi sebagian harta min amwalihim. Karena sebagian, kalau yang saya tahu di agama lain gitu ya, untuk menunaikan kewajiban infak mereka itu tidak memberikan syarat nisab.
Berapapun yang Anda hasilkan, Anda wajib bayar 10%. Begitu ketentuannya. Sebagian agama yang lain. Tapi Allah Maha Adil. Allah tidak mewajibkan semua harus bayar zakat. Karena Allah beri ruang orang yang tidak mampu berzakat, tidak masuk kualifikasi sebagai muzaki yang bayar zakat. Allah beri ruang yang lebih besar, yaitu sedekah. Kita mau bayar zakat, Pak Ustadz, saya mau bayar zakat. Ada, Bu, dulu ada seorang karyawan di Cikarang, gajinya tidak mencapai nisab, tapi dia cerita, saya pengen bayar zakat, Pak Ustadz. Selama ini kalau bayar zakat, saya gabung gaji saya sama istri saya supaya bisa masuk nisab. Saking semangatnya bayar zakat. Lalu saya bilang, Pak, kalau bayar zakat itu bukan dari yang kolektif, gaji Bapak sama Ibu digabung, tapi masing-masing Bapak punya sumber harta yang berbeda. Bapak punya gaji, Ibu punya gaji, nisabnya masing-masing. Tapi saya nanti nggak bisa zakat dong, kan saya pengen berzakat. Saya bilang, Bu atau Bapak bisa membersihkan harta, tidak mesti dari zakat. Jalannya mana? Jalannya sedekah. Kalau sedekah bisa. Sedekah bisa 2,5%, bisa 5%, bisa lebih daripada yang 2,5%. Kalau sedekah, kalau zakat waktunya cuma ditentukan. Kalau gaji sebulan sekali baru bisa dibayarkan dengan zakat. Tapi kalau sedekah bisa kita sedekah tiap hari. Sedekah tiap hari, Bu. Sekarang nggak bisa zakat tiap hari, tapi sedekah tiap hari. Bahkan sekarang dunia kontemporer sekarang ini sedekah orang nggak mesti ke masjid. Dulu orang tua saya, guru-guru kita bilang, kalau mau berkah hartanya, sedekah setiap habis subuh, pulang dari masjid, sedekahin tuh uang. Sekarang, nggak mesti ke masjid. Yang laki-laki pergi ke masjid, infakin, nggak mesti bawa duit. Begitu kita nggak bawa uang ke masjid, nggak bisa sedekah. Sekarang sedekah, pulang dari masjid, bisa. Langsung buka handphone. Cari link yang sedekah hari ini. Oh, bisa pakai QRIS gitu kan. Atau sekarang zamannya kalau tadi dijelasin ada Zakatpedia, buka aja Zakatpedia. Zakatpedia sedekah, klik ikut program pagi-pagi, tiap pagi bisa kerjain tuh 100.000 tiap pagi. Dua muhawan kalau walaupun cuma sedikit, tapi yang penting rutin disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi akhirnya saya bilang, Bapak bisa sedekah, pulangnya lebih luas. Nah itu semangat orang mau berzakat sampai maksain diri supaya masuk jadi muzaki. Ada juga orang yang udah jadi level muzaki nggak mau bayar zakat. Saya pernah ketemu waktu ada seorang saya pengajian ngajar di lepas pantai di offshore tengah laut, karyawan tengah laut. Jadi kalau kita ceramah dia nggak suka, tinggal dilempar aja ustadznya ke tengah laut tuh. Pas saya ceramah, saya tentang zakat salah satu poinnya. Lalu si bapak itu bilang, ini udah lama. Waktu itu pendapatan dia kalau nggak salah sekitar 15 juta lah. Waktu itu. Dia bilang, kalau gaji saya besar Pak Ustadz, tapi kebutuhan saya banyak. Sebutin dah tuh kebutuhannya. Dari mulai bayar rumah, kemudian konsumtif rumah tangga itu sekian juta, kemudian anak-anaknya juga sekian juta. Belum lagi kebutuhan transportasinya, biaya komunikasinya. Ya saldo-saldonya dia bilang paling sekitar 1,5 juta atau sekarang mungkin kisarannya 3 juta, belum masuk nisab. Dari gaji yang banyak dia bilang saya belum masuk nisab. Wah, kebutuhannya banyak. Kadang istri saya belanja ada tiap bulan. Sesuai dengan semangatnya. Workshop, suami work, istri shop. Nah, ini nggak ada tapi di sini ibu-ibu sini. Suaminya work, istrinya shop, belanja. Sampai nggak mau bayar zakat, menganggap bahwa dirinya tidak masuk nisab. Akhirnya saya bilang sama si bapak tersebut, buat saya mah bapak nggak bayar zakat, saya juga nggak rugi. Bapak bayar zakat, saya juga nggak untung. Karena zakat itu bukan kewajiban bapak kepada saya, tapi zakat itu kewajiban bapak sama Allah. Allah tahu kapan bapak wajib zakat dan Allah tahu kapan bapak memang nggak wajib zakat. Atau Allah juga tahu, jangan-jangan bapak memang sudah layak untuk menjadi penerima zakat. Saya bilang, ceritain ketentuan gitu kan. Lalu di akhir sesi dia bilang, Pak Ustadz saya mau bayar zakat. Berapa sih yang dibayar? 2,5% aja Pak. Cuman 2,5%? Iya cuman aja bapak nggak mau bayar.
Cuma 2,5% akhirnya. Saya kira bayarnya 10%, 5%, enggak Pak, 2,5%. Akhirnya beliau mulai bayar zakat 2,5%. Nah ini kesimpulannya ada di sini. Coba kita, pertama perhiasan atau setara dengan sama dengan emas batangan, emas antam yang lagi musim kan, sampai masuk ke ruang retail. Ruang retail itu karena orang pengen beli emas nggak mungkin ujuk-ujuk beli 1 kilo, dia tawarkan emas dari mulai setengah gram, 1 gram, 0,9 3/4, macam-macam sekarang tuh emas antam. Dengan 24 karat atau 23, 90% lah kebanyakannya. Nah, kemudian perhiasan emas ini ada syarat-syaratnya. Syaratnya yang pertama mencapai nisab 85 gram. 85 gram. Kalau perak 595 gram. Disimpan 1 tahun. Emas yang dipakai secara wajar, tidak berlebihan, tidak wajib dizakati. Bagi perhiasan, maka ada ketentuan karena harus yang produktif, maka emas yang biasa dipakai nggak wajib zakat. Apa maksudnya? Ini bukan dari jenisnya. Misalnya ibu-ibu punya perhiasan, ada kalung. Kalungnya ada berapa macam? Ada 4 macam kalungnya. Kemudian ada gelang. Gelangnya ada berapa? Ada 10 macamnya. Kemudian ada lagi semua perhiasan itu. Masing-masing rata-rata ada 2, 3, 4 jenisnya. Mana yang disebut dengan dipakai dan mana yang disebut dengan disimpan. Yang dipakai secara wajar biasa-biasanya. Saya punya 5, tapi yang biasa saya pakai cuma 2. Berarti yang disimpan yang mana? Yang disimpan 3. Maka yang wajib dihitung zakatnya adalah yang 3. Walaupun 3 ini pernah dipakai karena bukan dari jenisnya, tapi berapa yang wajar, yang biasa digunakan, yang biasa dipakai. Ada orang kalau dia punya ada 4 macam, 2 yang dipakai, 2 yang disimpan, yang 2 ini enggak wajib, yang 2 ini yang wajib ditunaikan zakatnya. Harus haul 1 tahun. Kalau belum haul nggak wajib zakatnya. Kalau belum haul gimana? Kalau belum haul, ibu bisa membersihkan perhiasan hartanya dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Nah, dengan bersedekah. Ini ketentuan emas dan perak. Contoh misalnya menghitungnya. Ya, ada contohnya kalau Ibu Sofia. Ya, ada nggak namanya Ibu Sofia di sini ya? Ini contoh aja nih, nama Ibu Sofia. Punya emas 150 gram. Yang biasa dipakai 40 gram, haul 1 tahun, ketentuannya wajib zakat apa enggak, atau berapa yang harus dibayarkan. Emas itu harus 85 gram, syaratnya, tarifnya 2,5%, dibayarkan setelah haul. Maka cara menghitungnya 150 dikurangin 40 sama dengan 110. Bisa dengan cara 110 kali 2,5%, maka 2,75 gram. Nah, ini dikeluarkan zakatnya. Hanya dari 110 gram tersebut hanya 2,75 gram. Atau ini dibayar dengan nilainya. Nggak mesti emasnya yang ditunaikan, tapi nilainya berapa. Maka kita cek berapa harga emas 24 karat logam mulia, emas murni, harganya berapa. Nah, ini waktu 31 Desember 2020, angkanya 19.000 rupiah. Maka tinggal dihitung kali 2,5% senilai 257 sekian. Ini contoh menghitung zakat perhiasan. Bagaimana dengan emas yang kadarnya tidak mencapai 24 karat? Atau rata-rata sekarang ada yang 75%, ada yang 90% dari perhiasannya. Kalau demikian maka dihitung dengan cara dikonversi atau disetarakan. Kalau misalnya jumlah emas-emas tersebut senilai, kalau 919 gram per gram, 85 gramnya berapa tuh? Sekitar berapa? 70-an juta gitu ya. Nah, kalau misalnya di bawah 24 karat senilai 70-an juta sekian, senilai 85 gram emas logam mulia, maka itu sudah masuk nisab. Ya, dicek ketentuan haulnya sudah sampai apa belum. Kalau belum maka tidak wajib zakat, dapat dibersihkan dengan sedekah. Ini perhiasan.
Kemudian zakat pertanian. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang objek hasil tani. Mana sebenarnya yang disebut dengan zakat hasil tani? Dari 4 pendapat tersebut, di Indonesia keumuman memilih yang nomor 4. Setiap seluruh hasil pertanian, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, semua diambil. Kalau di Malaysia menganut pendapat yang pertama. Bahkan setiap negeri itu beda-beda muftinya. Ada yang mengambil nomor 1, ada yang nomor 2 dan lain sebagainya, atau nomor 3 yang kering tahan lama bisa dikilo. Tapi Imam Abu Hanifah seluruhnya, sehingga hasil perkebunan juga masuk ke dalam objek zakat hasil tani. Syaratnya apa? Nisabnya 5 wasa. 5 wasa itu setara 653 kg beras. Jadi kalau orang panen, nah zakat hasil tani ini dikenakan dari hasil, ibu-ibu sekalian, bukan dari nilai asetnya. Berapa area sawah yang dimiliki? 2 hektar. Berapa hasil panennya? 10 ton. Jadi yang dihitung mana? Nilai 2 hektar atau 10 ton? Yang dihitung 10 tonnya. Bukan dari area 2 hektarnya. Oh, 10 ton. Tinggal dilihat ketika panen mengelola pertaniannya, irigasinya seperti apa? Ada biaya apa enggak? Oh, ini alami semua. Sawahnya sawah tak ada hujan, berarti zakatnya 10%. Oh, ini ada yang garapnya, ada biaya-biayanya dari mulai irigasi, pestisida dan lain sebagainya, anti hama dan macam-macamnya, maka zakatnya 5%. Kita lihat bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam mengapresiasi usaha manusia. Yang pakai tenaga, usaha, biaya, maka Allah turunin tarifnya. Enggak usah 10, cukup 5% aja. Kenapa enggak 2,5% seperti yang lainnya, tapi hanya besar 5%? Karena babnya pertanian itu dalam ayat disebutkan wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan apa-apa yang kami keluarkan. Siapa yang menumbuhkan sawah tersebut ketika ditanam oleh seorang petani lalu jadi dan dapat dipanen dengan bagus? Siapa yang menjamin itu? Apakah manusia bisa menjamin ketika manusia tanam, bibitnya ditanam, lalu disirami, lalu dia jamin pasti ada panennya, pasti ada hasilnya? Siapa yang mengeluarkan hasilnya? Sesungguhnya yang mengeluarkan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia cuma menjadi sebab sawah itu layak untuk dipanen. Ketika sudah ditanemin bibit, ya udahlah karena Allah biarin aja, nggak usah disiram, nggak usah diapa-apain. Kira-kira ada hasilnya apa enggak? Enggak juga, belum tentu juga ada hasilnya. Bisa jadi ada hama, dirusak karena nggak pernah dirawat. Begitu pengairan, wah habis semua karena nggak pernah dirawat. Sehingga manusia cuma menjaga, merawat, menanami, menyirami sampai di hasil yang menjamin Allah Subhanahu wa taala. Maka faktor Allah juga dominan, 2,5%, tidak 2,5%, jadi 5%. Ini kalau ada biaya. Contoh Bapak Sugiharto, Sugih ini, dia panen area sawahnya luasnya 2 hektar, panennya berapa? 10 ton. 10 ton sudah lebih dari nisab, maka zakatnya 10 ton kali 5%, 500 kilo. Dari 10.000 kilo yang didapatkan 500 kilo. Jadi zakat itu nggak banyak, cuma 5% dari 10.500. Kita punya uang 10.000, keluar 500 perak. Masih gitu. Nah, kalau misalnya pakai diuangkan, asumsi harga berasnya 12.000 misalnya per kilo, tinggal dihitung 10 ton kali 12.000 sama dengan 120 juta. Terus berapa? 10 sama dengan 6.000. Ini salah ngitungnya, nih salah nulis kayaknya. Salah ngitung. Nah, ini ntar matematikanya dulu kayaknya merah. Nanti dihitungnya begitulah kurang lebihnya nih. Kalau dirupiahkan. Kemudian berikutnya perdagangan. Saya sampai pendapatan. Berapa menit lagi ini, Bu? Dikit lagi ya, 5 menit lagi lah insya Allah. Ya, Bapak. Zakat perdagangan, harta dagang itu yang dihitung dari harta dagangnya ya Ibu, harta niaganya, bukan dari fix asetnya. Ibu punya warung, punya toko baju, busana muslim, etalase nggak usah dihitung, patung-patung nggak usah dihitung, gantungan baju nggak usah dihitung, bahkan alat untuk menghitungnya juga nggak usah dihitung. Yang dihitung apa?
baju yang dijual, barang yang dijual itu namanya aset harta dagang. Syaratnya setara dengan 85 gram emas. Kalau sekarang 85 gram itu per gramnya 1 juta, berarti pendapatan omset kita mencapai 85 juta dalam 1 tahun. Zakatnya 2,5%. Nah, cara ngitungnya gimana? Kita hitung tuh semua aset dagangnya. Barang yang belum laku berapa, barang yang belum lakunya ada berapa, ditaksir harganya dengan harga beli, bukan harga jual. Lalu dihitung uang dagang, cash maupun yang ada di bank. Oleh sebab itu, ketika kita sudah berdagang, maka kita harus memastikan mana uang konsumtif, mana uang produktif. Jangan dicampur uang dapur sama uang usaha. Uang dapur, usaha-usaha, supaya mudah cara menghitungnya. Kebanyakan Muslim di kita itu begitu usaha bagus dia. Tapi begitu disuruh menghitung berapa omsetnya nggak bisa ngitung. Kenapa? Karena kecampur. Jadi saya pernah diminta untuk ngitungin zakat, berapa omsetnya selama 1 bulan, nggak tahu. 1 tahun nggak tahu. Jadi ini usaha untung apa enggak? Saya mah gampang Pak Ustadz ngitungnya. Kalau saya bisa beli barang, kalau anak istri bisa makan, bisa bayaran, barang cukup, berarti saya dapat untung. Nah, kalau ibu menghadapi persoalan gitu, disuruh ngitung zakat, kira-kira ngitungnya gimana, Bu? Berapa? Jadi berapa nilai uangnya gitu? Nggak tahu. Susah. Nah, jadi kita hitung itu, kemudian piutang lancar, kali 2,5%. Nah, ini ada contohnya, ini nanti bisa saya share, ibu bisa pelajari dari materi yang di sini. Nah, ini yang terakhir, zakat pendapatan, sampai pendapatan aja ya. Pendapatan atau zakat profesi. Dia bukan petani, bukan pedagang, bukan penambang, bukan peternak, tapi mendapatkan gaji atau dalam bentuk uang, mendapatkan upah insentif tetap ataupun tidak tetap. Tetap itu setiap bulan, setiap 3 bulan, atau nggak tetap. 1 bulan dapat, nanti 2 bulan lagi baru dapat, 3 bulan baru dapat, atau sekian bulan baru dapat gitu. Baik tenaga maupun pikiran. Nah, sebenarnya kalau kita lihat literatur klasik, sesungguhnya zakat pendapatan, zakat profesi, zakat penghasilan ini sudah dibahas oleh para ulama. Cuma istilahnya bukan zakat profesi, istilahnya adalah mal mustafad. Ini bisa dirujuk ke dalam beberapa kitab-kitab klasik yang kami pelajari. Semuanya menyebutkannya hal yang sama dengan nama mal mustafad, dengan namanya mustafad. Dalilnya ya kembali ke dalam ayat Al-Quran, Al-Baqarah 267. Kasabtum itu umum, setiap usaha yang baik, termasuk adalah seorang profesional gitu ya, karyawan ataupun yang lainnya. Nah, kalau di Indonesia ada beberapa istilah. Ada zakat pendapatan dan jasa menurut undang-undang, kemudian Komisi Fatwa memberi nama zakat penghasilan. Namanya zakat penghasilan. Beda istilahnya, tapi poinnya sama. Sementara Syekh Qaradawi menyebutkan kasbul al-a'mal wal mihan al-hurrah. Rahmatullah alaih, Prof. Dr. Hussein Sa'atal, ini pakar ekonomi di Mesir, menyebutnya kasbul amal. Para ulama sebelumnya menyebutnya adalah mal mustafad. Bagaimana cara menunaikannya? Ini saya diskusi panjang langsung dengan para masyaikh. Waktu itu kita di Malaysia ketemu dengan Syekh Ali Qurodagi, belum menyampaikan beberapa arahan dalam pertemuan tersebut dan menyebutkan tentang cara menunaikan zakat profesi atau zakat pendapatan. Yang pertama 85 gram pendapatan haul 1 tahun. Haul 1 tahun, berarti kalau 900.000 sekitar per tahunnya itu 76,5 juta. Tarifnya 2,5%, dibayarkan setiap tahun. Komisi Fatwa membolehkan tidak mesti mencapai haul 1 tahun. Kapan saja mencapai nisab, baru 6 bulan sudah terpenuhi itu 76 juta, maka dibayarkan langsung 2,5%. Syekh Ali Qurodagi membolehkan bayar per bulan. Memang haulnya 1 tahun, tapi boleh dibayarkan setiap bulan. Pendapatan 76 juta tersebut dibagi 12, maka ketemu nilai zakatnya sekian. Sebagian ulama ada lagi yang menganalogikan kepada kias hasil tani 653 kg, tarifnya 5%, tapi ini jarang yang milih. Jarang ada yang mau bayar zakat profesi 5%. Nah, saya tanya ibu-ibu, Bu, kalau mau zakat pendapatan pilih yang 2,5% apa 5%, Bu?
Dulunya 2,5%. Kalau ibu mau dapat bonus, maunya 5% apa 2,5%, Bu? Maunya 5%. Tabiat manusia begitu, Bu. Kalau bayar milih yang sedikit. Ibu kalau belanja milihnya harga yang paling kecil. Beda 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 dicari ya, Bu. Kira pengen dapat bonus, pengennya yang besar. Kemudian terakhir ini yang dipilih oleh IZI, juga oleh Basnas, dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2019. Ini merupakan revisi dari Peraturan Menteri Agama nomor 54 2014. Caranya 85 gram emas, haul 1 tahun, boleh dibayarkan setiap bulan. Jadi boleh dibayarkan setiap bulan, sama dengan pendapat Syekh Ali Qurradagi. Saya pikir ini sudah 50 menit. Nah, ini contohnya 8 juta dibayarkan sekian, langsung. Jadi begitu dapat, langsung keluarkan. Sebelum dipotong hal-hal yang sifatnya kebutuhan, kebutuhan pokok gitu. Belum dikurangi oleh biaya gitu. Berapa take home pay-nya? Take home pay 10 juta, langsung keluarin 2,5%. Itu lebih aman. Saya kira sementara itu dulu, ibu-ibu, bapak-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin bisa diskusi untuk lebih memperdalam diskusi kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.